Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ajijah sebagai moderator kelompok 1 beserta anggota kelompok saya, yaitu ada Ilona sebagai deskripsi kasus, ada Ilham sebagai pemateri 1, ada Nepi sebagai pemateri 2, ada Tijar sebagai pemateri 3, dan ada saya sendiri, Nabila Nur Ajijah, sebagai kesimpulan. Ada Denny sebagai penanggung jawab hiburan, ada Wisnu sebagai pengedit video materi, ada Kania sebagai pengedit video behind the scene, dan ada Anissa sebagai skrip. Kasus yang akan kita bahas yaitu penganiayaan anak di Tangerang. Kasus ini bertema tentang kekerasan. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua deskripsi kasus, yang ketiga penyajian materi, yang keempat kesimpulan, yang kelima hiburan, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Cara yang pertama adalah pembukaan. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Beredar di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pria melakukan kekerasan terhadap seorang balita. Dalam video itu, tampak sang pria memukul korban yang berinisial ZM di bagian perut dan dada. Berikut kita tampilkan video kekerasan tersebut. Hai. Hai, Hai. Jen, Udah. Badung. Aduh. Kenapa kalau Om di rumah Jen nggak mau sama Om, kenapa? Hah? Jawab, Bang, kenapa? Jawab, kenapa? Jawab, kenapa? Apa? Jawab. Jawab. Mau muntah? Mau sono? Jawab, Om Jen. Jawab. Coba jawab, kenapa? Oh. Kenapa gitu? Kenapa? Jen? Goblok. Nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Ya. Oh. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa? Kenapa? Kenapa gitu? Oh, kenapa gitu? Kenapa gitu? Pada saat kejadian, tersangka yang bernama Angga Santana Dewa menjemput bibi korban untuk diantar ke tempat kerja. Pada saat itu, korban turut diajak dengan alasan akan diajak bermain. Usai mengantar bibi korban ke tempat kerja, Angga membawa korban ke kediamannya di wilayah Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Korban sempat diajak bermain oleh Angga. Di rumah Angga, ada juga keponakan Angga yang seusia dengan korban. Maka korban dan keponakannya itu bermain, sedangkan Angga tertidur. Beberapa saat kemudian, korban menangis karena ingin buang air besar. Setelahnya, korban masih menangis, dibujuk oleh Angga dengan dipinjami ponsel. Namun, ponsel itu dilemparkan oleh korban. Angga pun kemudian emosi kepada sang korban, ditambah beberapa saat sebelumnya, Angga juga sempat cekcok dengan pacarnya yang tak lain adalah bibi dari sang korban. Angga pun kemudian melakukan penganiayaan kepada korban beberapa kali sambil merekamnya dengan ponsel miliknya. Penganiayaan pemukulan direkam tersangka sebanyak 5 kali video yang berdurasi 1 menit 51 detik, 3 menit 29 detik, dan banyak lagi.
Jika dihitung, maka tersangka melakukan pemukulan dengan kepalan tangan, siku tangan, tumit kaki. Selang beberapa hari, pacar Angga yang tak lain adalah bibi korban meminjam ponsel Angga. Saat membuka ponselnya, bibi korban menemukan video kekerasan itu. Dan diam-diam bibi korban mengirimkan video itu ke ponsel miliknya. Angga yang kemudian tahu aksinya diketahui, buru-buru menghapus video itu di ponselnya. Bibi korban pun memberitahukan peristiwa itu ke ibu kandung korban. Kemudian, ibu kandung korban membuat laporan ke Polresta Tangerang. Keluarga korban membuat laporan pada hari Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Saat ini, Angga menjalani pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Sementara korban dalam perlindungan keluarga. Terima kasih kepada Ilona. Selanjutnya penyampaian pemateri 1 kepada Ilham, saya persilahkan. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berupa kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak warga negara adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah perbuatan yang dilakukan seorang warga negara yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, secara sederhana, HAM adalah sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia dengan negara sebagai penjaminnya. Jika HAM seseorang tidak dijaga, dilindungi, atau dihormati, bahkan sampai dicabut atau diabaikan, maka artinya sudah terjadi pelanggaran HAM. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut, dan juga tentu merugikan orang yang berbuat kekerasan karena pasti akan mendapatkan hukuman sesuai hukum yang berlaku. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ada 5 bentuk kekerasan. Pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis atau emosional, ketiga ada kekerasan seksual, keempat kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan yang terakhir adalah eksploitasi. Terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya pemateri 2 yang akan disampaikan oleh Nepi. Undang tentang penganiayaan anak diatur khusus dalam pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sementara sanksi untuk mereka yang melakukan kekerasan terhadap anak tertuang pada pasal 80 UU 35 tahun 2014. 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. 2. Dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. 3. Dalam hal anak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2,
mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Upaya penyelesaian setelah melakukan penganiayaan kepada balita umur 2 tahun, Angga Santosadewa mengaku menyesal dan meminta maaf kepada ibu korban di hadapan awak media dan aparat kepolisian. Angga mengaku baru pertama kali melakukan kekerasan. Ya namanya penyesalan ada, turut Angga. Upaya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di atas, yaitu supremasi hukum dan demokrasi, harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan ideologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya menghargai dan menghormati hak asasi manusia itu secara utuh. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban bisa menyebabkan ketidakadilan serta ketimpangan di berbagai bidang. Maka dari itu, agar tidak dilanggar negara harus menjamin dan melindungi HAM seseorang, tanpa pandang bulu apalagi didasarkan atas kepentingan pribadi dan golongannya. Negara harus menindak tegas para pelaku pelanggaran hak asasi manusia tanpa membedakan agama, ras, suku bangsa, warna kulit, ideologi, miskin atau kaya, penjabat atau rakyat biasa, maupun sipil atau militer, sehingga keadilan dan kepastian hukum bisa didasarkan oleh setiap warga negara termasuk tahanan. Putusan atas perbuatannya, tersangka yang bernama Angga Santosadewa dijerat pasal 80 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak dengan ancaman hukum 5 tahun penjara. Terima kasih kepada Nepi. Selanjutnya pemateri 3 yang akan disampaikan oleh Tijar. Putusan pengadilan sudah tepat dan semestinya orang dewasa memperlakukan anak dengan sebaik mungkin. Ada baiknya sebagai orang tua agar lebih efektif menjaga dan memantau anak agar terhindar dari hal-hal seperti pada kasus tersebut. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana diamankan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adalah bahwa pelanggaran HAM bisa terjadi di lingkungan sekitar kita, berawal dari hal sederhana. Pelanggaran HAM juga bisa terjadi terhadap siapapun, bahkan anak di bawah umur. Dari hal itu, kita bisa berkesinambungan untuk saling menjaga, melindungi, dan saling menghargai HAM oleh pihak berwajib dan oleh masyarakat.
Selanjutnya kita beralih ke acara hiburan. Sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Galih dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Galih dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Galih, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Itulah penampilan hiburan dari kelompok 1. Selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa